Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu dosen, serta rekan-rekan yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok program studi manajemen pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Darun Najah. Kami terdiri dari 3 personil, yaitu saya sendiri, Eka Firlia, dan rekan saya Imam Tuha Bakri, dan Goni Mazain, yang berasal dari kelas MPI 6P. Pada kesempatan ujian akhir semester genap 2025-2026 ini, kami akan mempresentasikan materi mata kuliah Perbandingan Pendidikan Negara Islam dengan judul Perbandingan Sistem Pendidikan Negara Islam Malaysia versus Jepang. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat serta memberi inspirasi bagi pengembangan pendidikan Islam ke depan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, selanjutnya kami masuk ke daftar isi. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan kami menyampaikan terlebih dahulu sistematika presentasi yang akan kami tampilkan pada malam hari ini, yaitu sistematika presentasi ini akan dibagi menjadi 7 bagian utama. Yang pertama adalah pendahuluan dan latar belakang, yang berisi konteks studi komparatif pendidikan yang kami lakukan. Yang kedua terdapat pendidikan di Malaysia yang mencangkup sistem kurikulum dan integrasi Islam di dalamnya. Yang ketiga terdapat profil pendidikan di Jepang. Jadi profil pendidikan di Jepang yang membahas mengenai sistem, budaya, belajar, dan standar kualitasnya. Yang selanjutnya bagian keempat berisi tabel perbandingan. Tabel perbandingan, yang mana tabel perbandingan ini merupakan analisis komparatif data dan indikator pendidikan kedua negara. Bagian kelima menampilkan peta konsep sebagai visualisasi hubungan antar sistem. Peta konsep yang mana visualisasi hubungan antar sistem. Yang selanjutnya terdapat analisis kritis dan rekomendasi. Jadi analisis kritis dan rekomendasi khususnya implikasi bagi pendidikan Islam. Dan yang ketujuh adalah kesimpulan yang mana merangkumkan temuan-temuan utama yang akan dijelaskan. Oke, kita masuk ke profil yang pertama, yaitu pendahuluan dan latar belakang. Jadi pendahuluan dan latar belakang di sini menjelaskan adalah pendidikan merupakan pilar utama kemajuan suatu bangsa dalam konteks dunia Islam. Setiap negara memiliki pendekatan unik dalam memadukan nilai-nilai sistem dengan tuntutan modernitas. Nah, jadi pendidikan itu adalah pilar utama kemajuan untuk suatu negara. Seperti itu. Jadi apabila di suatu negara tidak ada pendidikan, maka negara tersebut dikatakan tidak maju atau tidak berkembang. Malaysia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim menerapkan sistem pendidikan yang mengintegrasikan Islam secara formal ke dalam kurikulum nasionalnya. Sementara itu, Jepang meskipun bukan negara Islam, memiliki sistem pendidikan yang diakui dunia dan menjadi kiblat kualitas akademis khususnya di kawasan Asia. Studi komparatif ini dilakukan untuk mengkaji persamaan, perbedaan, kekuatan, dan kelemahan dari kedua sistem pendidikan tersebut. Nah, jadi dengan adanya penjelasan dua negara di atas, itu kita bisa mengetahui perbandingan antara dua negara tersebut. Gambaran singkat, di Malaysia memiliki populasi sekitar 33 juta penduduk. Ini adalah gambaran singkat Malaysia memiliki populasi sekitar 33 juta jiwa. Nah, dengan 61% diantaranya beragam Islam. Sementara di Jepang memiliki populasi sekitar 125 juta dan berhasil meraih peringkat pertama di Asia dalam kualitas pendidikan berdasarkan penilaian PISA internasional. Sistem pendidikan Malaysia berlandaskan nilai-nilai Islam dan dirancang untuk membentuk insan yang seimbang secara intelektual, spiritual, emosional, dan fisik. Secara jenjang sistem pendidikan Malaysia dimulai dari persekolahan untuk anak usia 4 hingga 6 tahun. Jadi di Malaysia itu mulai dari 4 hingga 6 tahun itu mereka sudah sekolah. Dilanjutkan dengan sekolah rendah selama 6 tahun untuk usia 7 hingga 12 tahun. Kemudian sekolah menengah sistem 5 tahun untuk usia 13 hingga 7 tahun. Jadi sistem menengahnya itu mulai dari 13 hingga 17 tahun itu dianggap sistem menengah. Lalu pra-university selama 2 tahun dan akhirnya jenjang university atau institusi pengajian tinggi. Ciri khas sistem pendidikan dan selanjutnya masuk kepada ciri khas sistem pendidikan. Ciri khas yang paling menonjol dari sistem pendidikan Malaysia adalah integrasi Islam yang sangat sistematis. Nah, jadi ciri khas yang paling menonjol dari sistem pendidikan Malaysia adalah integrasi Islam yang paling sistematis. Pendidikan Islam diwajibkan bagi seluruh pelajar Muslim sebagai mata pelajaran nasional. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum kebangsaan, yaitu KSSR untuk sekolah rendah dan KSSM untuk sekolah menengah yang berbasis kompetensi dan nilai-nilai Islam. Ya.
Malaysia juga mengenal keberagaman jenis sekolah, mulai dari sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan, berbasis bahasa Tamil dan Cina, hingga sekolah agama rakyat atau SAR. Bahasa Melayu yang dipelajari di sekolah-sekolah yang ada di Malaysia menjadi bahasa pengantar utama, dan bahasa Inggris menjadi bahasa wajib bagi seluruh sekolah yang mempelajarinya. Ujian nasional yang menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggris tersebut mencangkup UPSR di akhir darjah 6 dan PT3 di tingkatan 3 dan SPM di tingkatan 5. Nah, jadi seperti itu. Jadi di jenjang pendidikan dan ciri khas sistem pendidikan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Imaftuha Bakri. Jadi di sini ada data dan statistik pendidikan Malaysia. Jadi sebenarnya untuk mendukung gambaran tadi yang dijelaskan, jadi Malaysia itu mencatat angka melek huruf sebesar 96,6%. Terus anggaran pendidikan mencapai sekitar 4,7% dari produk domestik bruto atau GDP. Terus terdapat lebih dari 5.000 sekolah kebangsaan yang tersebar di seluruh Malaysia dan beberapa universitas Malaysia. Terus ada dari top 100 universitas dunia versi KS Ranking. Yang paling menonjol dari sistem pendidikan Malaysia adalah integritas nilai Islam dalam pendidikan Malaysia. Jadi pendidikan Islam merupakan mata pelajaran wajib bagi semua pelajar muslim, mulai dari sekolah rendah hingga sekolah menengah. Jadi kurikulum itu memuat berbagai materi keislaman, mulai dari akhlak, tauhid, fikih, sirah Nabi hingga hafazan Al-Quran. Selain itu, terdapat sekolah menengah kebangsaan agama atau SMKA yang menawarkan kurikulum terpadu. Yang ini, kurikulum terpadu antara akademik dan agama. Jadi program tahfiz Quran pun telah diintegrasikan ke dalam sistem formal melalui sekolah tahfiz berasrama. Semua ini dijiwai oleh falsafah pendidikan kebangsaan yang bertujuan membentuk insan seimbang dan secara intelektual, spiritual, emosi dan fisik. Slide selanjutnya, Ustazah. Terus beralih ke negara kedua, yaitu Jepang. Jadi Jepang itu dikenal memiliki sistem pendidikan yang berkualitas tinggi yang berbasis pada disiplin. Selain disiplin, inovasi dan pembentukan karakter yang holistik. Jadi sistem pendidikan di Jepang itu mengikuti pola 6-3-3-4. Itu dimulai dari ini apa namanya ya? Ini Yochin atau taman kanak-kanak untuk usia 3 hingga 6 tahun. Terus dilanjutkan dengan ini apa? Sogako atau sekolah dasar selama 6 tahun. Jadi kalau di Indonesia itu SD. Kemudian Chugako. Chugako itu istilahnya sekolah menengah pertama selama 3 tahun juga, sama seperti di Indonesia. Lalu di sini ada Koko atau sekolah menengah atas selama 3 tahun dan diakhiri dengan Daigaku, yaitu universitas selama 4 tahun. Jadi salah satu keunggulan utama sistem pendidikan Jepang yaitu wajib belajar 9 tahun yang dijamin oleh negara secara gratis. Gratis loh. Jadi bagi seluruh warganya mencakup dari jenjang SD sampai SMP. Terus Jepang juga menerapkan konsep yang unik. Jadi yang disebut Tokatsu, yaitu pendidikan karakter holistik yang mencakup nilai-nilai kebersihan, tanggung jawab, dan kerjasama. Jadi kurikulum ini ditetapkan oleh MEX, yakni Kementerian Pendidikan Jepang dengan penekanan pada literasi, numerasi, dan pendidikan teknologi sejak usia dini. Jadi anak-anak di Jepang itu sejak usia dini sudah ditekankan literasi, numerasi, dan pendidikan teknologi. Jadi kalau sistem penerimaan universitas menggunakan Koyatsu test yang bersifat sangat kompetitif. Jadi Jepang juga dikenal dengan lesson study atau bahasa Jepangnya Jukyo Kenkyu. Apa Jukyo Kenkyu? Jadi sebuah metode pengembangan guru berbasis kolaborasi yang kini diadopsi oleh banyak negara. Slide selanjutnya sudah. Ayo, oke, mari kita lihat di sini ada data statistik yang mencerminkan keunggulan pendidikan Jepang di level dunia. Jadi Jepang itu mencatat apa ini sudah selesai? Belum ya? Jadi Jepang itu mencatat saya lupa ini belum kan? Jadi Jepang itu mencatat 99,9% tertinggi di dunia. Jadi anggaran pendidikan mencapai 5,1% dari GDP. Terus terdapat lebih dari 780 lebih universitas termasuk 90 universitas negeri. Terus dan dalam penilaian PISA atau jadi Jepang itu secara konsisten menempati peringkat kedua untuk bidang sains dengan matematika yang juga masuk terbaik di Asia. Jadi kalau di Jepang itu matematikanya terbaik. Karena dari SD sudah ditekankan untuk belajar matematika sejak dini, tematik. Terus di balik pencapaian tersebut terdapat filosofi yang mendalam yang menjadi landasan pendidikan Jepang. Jadi pertama itu ada Ikagi. Yang pertama itu ada Ikagi, yaitu konsep menemukan tujuan hidup sebagai motivasi belajar yang sejati. Terus kedua ada Kaizen, yaitu prinsip perbaikan berkelanjutan yang diterapkan dalam setiap aspek pendidikan. Terus yang ketiga itu Gaman. Mohon maaf ya kalau bahasa Jepang saya kurang bagus pronunciation-nya. Apa itu Gaman? Yaitu nilai ketekunan dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan belajar. Terus selanjutnya yang keempat itu ada Tokatsu. Jadi Tokatsu ini pendidikan karakter holistik yang berjalan di luar kurikulum akademik.
Terus jadi filosofi-filosofi inilah yang menjadikan sistem pendidikan Jepang itu begitu kokoh dan berdaya saing. Jadi dia berdaya saing tinggi di tingkat global. Slide selanjutnya saudara. Jadi setelah kita mempelajari profil masing-masing negara antara kedua negara tadi, kini kita akan melihat perbandingan keduanya secara langsung melalui tabel komparatif berikut. Jadi dari sisi struktur sistem pendidikan, jadi Malaysia itu menggunakan pola 6-3-2-4. Jadi sedangkan Jepang itu menerapkan jadi tadi Malaysia menggunakan pola 6-3-2-4, sedangkan Jepang itu menerapkan pola 6-3-3-4. Jadi wajib belajar di Malaysia itu mencakup 11 tahun. Kalau dari prasekolah hingga menengah, sementara Jepang itu menetapkan 9 tahun, yakni SD dan SMP. Jadi dalam hal bahasa pengantar, jadi Malaysia itu menggunakan bahasa Melayu, sedangkan dan bahasa Inggris secara wajib. Sementara Jepang menggunakan bahasa Jepang sebagai satu-satunya bahasa pengantar. Jadi angka melek huruf Malaysia ini berada di angka 99,9%. Jadi jauh di bawah Jepang yang mencapai 99,9%. Jadi anggaran pendidikan Malaysia sekitar 4,7%, dan sedangkan Jepang mengalokasikan 5,1%. Jadi perbedaan paling mencolok ada pada aspek agama dan kurikulum. Jadi Malaysia itu menjadikan pendidikan Islam sebagai mata pelajaran wajib bagi pelajar muslim, sementara Jepang tidak memasukkan pendidikan agama apapun karena merupakan negara sekuler. Jadi dalam hal peringkat PISA di 2022, jadi Malaysia itu berada di kisaran peringkat 40 hingga 50 untuk kawasan Asia Tenggara, sementara Jepang menempati peringkat 1 hingga 5 di dunia. Baiklah, izinkan saya melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya. Selanjutnya akan dibahas di sini analisis komparatif SWOT sederhana. Pada bagian ini, kami akan menyampaikan analisis SWOT sederhana dari masing-masing sistem pendidikan. Yang pertama dari Malaysia. Malaysia memiliki beberapa kekuatan yang sangat menonjol. Pertama, ada integrasi Islam dalam kurikulum nasional yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Kedua, keberagaman jenis sekolah yang mengakomodasikan berbagai latar belakang etnis dan kepercayaan. Kemudian yang ketiga, adanya program unggulan seperti sekolah tahfiz dan sekolah menengah kebangsaan agama yang biasa disebut dengan SMKA, yang menjadi kebanggaan pendidikan Islam. Kemudian yang keempat, ada dukungan pemerintah yang kuat dalam memfasilitasi pendidikan bagi pelajar muslim. Namun, Malaysia juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain kesenjangan kualitas antara sekolah di kawasan perkotaan dan pedesaan, sistem yang masih terlalu berorientasi pada ujian atau exam oriented, serta akses teknologi yang belum rata di kawasan terpencil. Kemudian Jepang memiliki kekuatan yang berkualitas. Jepang memiliki kekuatan yang berupa kualitas. Kemudian Jepang memiliki kekuatan berupa kualitas pendidikan tertinggi di dunia berdasarkan PISA. Pendidikan karakter melalui tokatsu yang terstruktur rapi, angka melek huruf yang hampir sempurna, dan kemajuan teknologi pendidikan yang sangat tinggi. Namun, adapun Jepang memiliki kekuatan, Namun, Jepang juga tidak luput dari kelemahan, yaitu tekanan akademis yang sangat tinggi sehingga berdampak pada kesehatan mental pelajar. Minimnya penghargaan terhadap keberagaman agama dalam kurikulum, serta penurunan jumlah siswa akibat rendahnya angka kelahiran. Selanjutnya akan dibahas hubungan antar komponen sistem pendidikan, di mana slide ini menyampaikan peta konsep yang memvisualisasikan hubungan antara komponen dari kedua sistem pendidikan. Yang pertama dari sisi Malaysia, komponen utama yang membentuk sistem yang meliputi kurikulum Islam, pendidikan agama wajib, keberagaman etnis dan jenis sekolah, serta sistem pemeriksaan nasional. Kemudian di sisi Jepang, komponen utamanya meliputi wajib belajar 9 tahun yang digratiskan, program Tokatsu sebagai pendidikan karakter, fokus pada inovasi dan teknologi, serta pencapaian PISA di peringkat top 5 dunia. Meskipun berbeda secara pendekatan dan filosofi, kedua sistem ini memiliki titik temu yang sangat penting. Keduanya sama-sama bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan literasi dan numerasi, serta membangun moral dan karakter bangsa. Nah, titik temu inilah yang menjadi landasan bagi kita untuk mengambil pelajaran dari keduanya dalam rangka membangun. Setelah mengamati kedua sistem pendidikan ini secara mendalam, kami ingin menyampaikan beberapa analisis kritis beserta rekomendasi yang relevan bagi pengembangan pendidikan Islam. Pertama, dari aspek integrasi Islam versus kualitas akademis. Malaysia unggul dalam formalisasi Islam ke dalam kurikulum, namun masih tertinggal dalam capaian PISA. Dibandingkan dengan Jepang, di sisi lain, Jepang membuktikan bahwa investasi konsisten pada karakter dan disiplin mampu menghasilkan kualitas akademik yang sangat tinggi. Oleh karena itu, negara-negara Islam idealnya mengintegrasikan kedua pendidikan ini, kekuatan akidah sekaligus keunggulan akademik.
Kemudian, kedua, tentang pendidikan karakter. Ada Tokatsu versus Tarbiyah. Menariknya, konsep Tokatsu Jepang sangat selaras dengan konsep Tarbiyah dalam Islam, yaitu pembentukan manusia seutuhnya. Malaysia berpeluang mengadopsi pendekatan Tokatsu ini dengan mengintegrasikannya dalam bingkai nilai-nilai Islam untuk semakin memperkuat akhlak peserta didik. Kemudian yang ketiga, ada pendidikan karakter. Kemudian yang ketiga, mengenai teknologi dan modernisasi pendidikan. Jepang telah memimpin dalam hal integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan dan robotika ke dalam kurikulum. Malaysia telah memulai program Smart School. Namun kesenjangan digital masih menjadi tantangan nyata. Ini menjadi pengingat bahwa negara-negara Islam perlu menjadikan infrastruktur digital sebagai prioritas. Kemudian yang keempat, rekomendasi untuk pendidikan Islam. Kami merekomendasikan mengadopsi filosofi Kaizen. Temuan utama dan penutup. Pada bagian akhir ini, kami merangkum 4 temuan utama dari studi komparatif ini. Temuan kedua, Jepang unggul dalam kualitas akademis global yang tercermin dari peringkat PISA-nya. Sementara Malaysia unggul dalam formalisasi pendidikan keagamaan Islam. Dan hal ini dapat menjadi model inspiratif bagi negara-negara Islam lainnya. Selanjutnya, temuan ketiga, Negara-negara Islam dapat belajar banyak dari Jepang, khususnya dalam 3 hal. Yang pertama, Tokatsu sebagai pendekatan pendidikan karakter holistik. Kaizen sebagai filosofi perbaikan berkelanjutan dan integrasi teknologi yang maju dalam proses pembelajaran. Nah, jadi temuan keempat di sini ada sinergi antara kurikulum Islam yang kuat, yang menjadi model Malaysia. Kemudian temuan keempat, sinergi antara kurikulum Islam yang kuat, yang menjadi model Malaysia dengan standar akademis yang tinggi, yang menjadi model Jepang merupakan formula ideal bagi terwujudnya pendidikan Islam berkualitas dunia. Inilah tantangan dan peluang besar yang menanti kita semua untuk diwujudkan bersama. Sampailah kita di titik akhir, penutup, dan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak, Ibu, dosen, dan rekan-rekan sekalian dengan sebaik-baiknya balasan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai perbandingan sistem pendidikan Islam antara Malaysia dan Jepang. Kami berharap paparan ini mampu membuka wawasan kita bersama tentang bagaimana kekuatan dua model pendidikan yang berbeda dapat saling melengkapi demi kemajuan pendidikan Islam di masa depan. Kelompok kami yang terdiri dari yang pertama Eka Firlia, kemudian Imaf Tuhabakri, dan saya sendiri Goni Mazain dari kelas MPI 6P Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Darun Najah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, waktu, dan bimbingan Bapak Ibu dosen